yaitu membaca Al-Quran. Kita fokuskan ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu nanti diminta membaca Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. At-Taubah ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Supaya ini kita tidak lama di Zoom, Bapak Ibu diminta nanti membuat videonya sedang mengaji itu ya. Sedang membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. Biasanya kan siap maghrib itu kita ngaji ya. Kalian direkam ya Bapak Ibu, jadi ada gambar dan ada suara. Nanti di japri aja ke WA. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dari praktek dulu Bapak Ibu, praktek simulasi isi dari materi ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Nah, Bapak Ibu diminta mempraktekkannya masing-masing itu paling lama hanya 4 menit. Nah, fokus ke kegiatan inti. Jadi fokus kegiatan inti. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kita sedang ujian, tolong fokus ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada suara bisikan di samping kiri kanan atau depannya. Tolong fokus supaya ujian kita berjalan dengan lancar ya. Nah, jadi Bapak Ibu diminta cuplikan mengajar pada kegiatan inti. Oke? Pada kegiatan inti, di mana di kegiatan inti itu nampak bahwa Bapak Ibu menggunakan suatu model pembelajaran yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian nampak kreativitas Bapak Ibu, kemudian dapat juga variasi, terdapat juga variasi interaksi pembelajarannya, kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkreativitas serta berkomunikasi, serta nampak juga keterampilan dalam menggunakan media serta bahan ajar, dan juga nampak itu terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi itu hal-hal yang diminta ditunjukkan. Jadi waktunya hanya 4 menit paling lama. Nah, oke, disilahkan kita mulai dari Bu Fatmawati. Silahkan Bu Fatmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempraktekkan sedikit daripada modul ajar yang sudah saya buat pada LK sebelumnya, yaitu yang mana materi yang saya sajikan pada saat ini yaitu mengenai zakat. Pada bab 4, kelas 5, kita akan mempelajari yaitu hidup lapang dengan berbagi, yang mana materinya yaitu mengenai zakat. Sebelumnya, pada materi sebelumnya sudah dipelajari yaitu mengenai akhlak yang baik. Pada materi ini kita akan mempelajari yaitu mengenai zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Yang kedua yaitu pembagian zakat. Oke Ibu Fatmawati, maaf langsung kegiatan inti Bu. Nanti waktu Ibu habis. Silahkan. Nah, semua, coba sekarang kita bentuk beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang ketiga itu kelompok Afrianti. Yang mana nanti masing-masing kelompok akan ada tugas. Yang pertama yaitu silakan dilihat kelompok yang pertama Ibu Ratna telah mengenai pengertian zakat. Apa itu? Itu mengenai pembagian zakat. Yang ketiga yaitu jam 2 menit silakan. Oke, kelompok pertama silakan selesaikan yaitu mengenai zakat. Ya, ulangi, pengertian zakat yaitu bagian dari harta
atau makanan pokok yang akan diberikan kepada beberapa golongan. Kelompok kedua silakan, yaitu mengenai macam-macam zakat. Ya, Ibu sempurnakan kembali. Macam-macam zakat itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Oke, kelompok ketiga silakan diberikan jawabannya. Ya, yaitu macam-macam. Yang pertama tadi disebutkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu mengeluarkan dari sebagian makanan pokok yang akan diberikan kepada beberapa golongan. Yang keduanya yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu mengeluarkan dari sebahagian harta apabila sudah mencukupi ukuran dan waktunya yang telah ditentukan. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak, Bu. Laptop sebentar. Jadi kita simpulkan yang pertama tadi yaitu pengertian zakat, yang kedua yaitu macam-macam zakat, kemudian orang yang berhak menerima zakat. Kita cukupkan dah materi kita pada saat ini. Oke, sudah Bu Fatmawati? Dah, Bu. Oke. Berikutnya kita ke Pak Mas Rizal. Jadi fokus kegiatan inti ya Pak. Coba tengokkan sintaks dari model pembelajaran yang kita pilih itu apa dan kemudian bagaimana bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Oke, kemudian bagaimana memancing kreativitas anak sehingga anak bisa berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi serta berkomunikasi. Oke, silakan Pak. Semangat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita ini Semangat. kita membahas tentang pelajaran kita, yaitu Anak-anak sekalian yang keteladanan Asmaul Husna. coba perhatikan kepada anak-anak di sekitar Bapak, tempat duduknya, silakan ada sofa atau rapikan lihat video atau maknai video yang akan Bapak tayangkan. baju jilbab tolong diperhatikan, dirapikan kembali. Anak-anak yang Video ini membahas tentang Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas. berdoa terlebih dahulu. Coba anak-anak Bapak Maka dipimpin doanya salah satu siswa cermati atau kemudian perhatikan apa-apa yang terkandung di dalamnya tentang pelajaran tapi sudah Bisa di sini, tidak di kamar. mencek kehadiran Tidak di kamar. siswa. Kemudian video ini akan Bapak tayangkan 2 menit. pertanyaan pemantik yang saya lakukan kemarin itu karena materi saya adalah tokoh-tokoh filsafat pada masa dinasti Abbasiyah. Maka saya memberikan pertanyaan pemantik. Anak-anak yang Bapak banggakan pernah nggak mendengar tokoh Kameranya. masyarakat? Di kamar. Maka anak-anak menjawab, pernah Pak. Nah, Kamar. kenapa mereka dikatakan tokoh? Mungkin karena mereka baik, mereka Terbang suara. berbuat Buat suara. di dalam masyarakatnya ibadah yang banyak dan juga mereka menghasilkan karya. Baiklah, anak-anak Bapak sudah melihat video yang telah Bapak tayangkan. Kemudian tugas kita pada hari ini, pada pagi hari ini, membuat kelompok Baca dulu nih. tentang video, mengenai video yang telah Bapak tayangkan tadi. Pertanyaan pemantiknya tadi, Kepada anak-anak Bapak, buatlah 4 kelompok. Bagian-bagian kelompoknya, siswa menjawab, yang pertama pernah Pak. Ya, yaitu menuliskan Asmaul Husna yang 5 dalam video tadi. Yang kelompok kedua menuliskan arti Asmaul Husna yang sudah ditayangkan. Tiganya saya memberi membuat kaligrafi Oke, good ya. Asmaul Husna yang 5. Kemudian kelompok yang keempat
yaitu menuliskan keteladanan. Satu keteladanan setiap kalimat Asmaul Husna. Contohnya Al-Malik. Apa keteladanannya? Sampai Al-Mu'min. Kan tadi dalam video sudah dijelaskan bahwasanya keteladanan itu Asmaul Husna yang akan kita teladani yang pertama yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, jadi itulah yang kita ambil keteladanan satu per kalimat. Coba kerjakan anak-anak Bapak dalam 1 menit. Habis 1 menit silakan dikumpulkan, kemudian Bapak nanti akan menyimpulkan pelajaran kita untuk selanjutnya. materi intinya kan. Buat anak-anak Bapak, silakan dikumpulkan dengan kemampuan masing-masing. Nilai ini akan Bapak masukkan ke nilai ulangan harian. Itu saja kesimpulan. Bahwasanya Asmaul Husna ini adalah kepentingan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Juga marilah kita teladani Asmaul Husna ini sesuai dengan kaidah Islam. Pelajaran kedepannya adalah tentang keajaiban tentang Asmaul Husna yang 5 yang kita tayangkan di video. Saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita langsung ke Bu Afri. Yanti, silakan Bu. Bersifatlah seperti tokoh-tokoh karya atau baik orangnya gitu. Dihidupkan suaranya dulu, Bu. Oke. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana pada materi hari ini kita akan membahas tentang zakat. Di sini zakat itu terbagi 2, namun pada hari ini yang kita pelajari hanya satu saja dulu, yaitu tentang zakat fitrah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu video yang ibu tayangkan ini. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ibu. Ada yang audio gitu. Videonya 2 menit ya Bu, perhatikan ya semuanya, jangan ribut. Iya. Nah itulah tadi videonya. Dari video tersebut kira-kira mengenai apa itu anak-anak ibu? Mengenai orang yang membayarkan zakat. Apakah anak-anak ibu sudah pernah mendengar istilah ini atau melihat kejadian ini? Sudah, bagus. Kapan biasanya kita melihatnya, Bu? Di bulan Ramadan. Iya, pintar. Nah, sebelumnya coba dengarkan. Ibu terangkan dulu yang disebut dengan zakat. Zakat ini adalah artinya tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan secara istilah memberikan sebagian harta kita kepada yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian tadi di sana ada gambarnya orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang dibungkus ya, itu namanya saat memberikan zakat fitrah. Nah, ini nanti ada orang-orangnya ya, atau yang berhak menerimanya. Kemudian zakat fitrah ini adanya sekali setahun, yaitu di bulan Ramadan.
Orang yang berhak menerimanya ini disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ini ada 8 golongan. Ada yang disebut dengan fakir, miskin, amil, hamba sahaya, gharib, sabilillah. Apalagi? Bagus. Coba dulu perhatikan anak-anak ibu. Jangan dulu ribut ya. Perhatikan dulu. Nah, kira-kira sudah paham mengenai apa pengertian zakat? Sudah ingat? Nah, coba anak ibu ulangi dulu. Apa yang disebut tadi dengan zakat? Artinya? Iya, bagus, pintar. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah ini? 8, iya, pintar. Orang yang mengurus atau panitia yang mengurus zakat fitrah ini disebut apa, Bapak Ibu, anak-anak Ibu? Amil zak, pintar. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya, silahkan keluarkan LKPD-nya. Kita latihan dulu. Silahkan keluarkan buku latihannya, biar latihan ya. Sudah selesai latihannya. Silahkan dikumpul. Selanjutnya, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang zakat. Lihat ke depan. Adapun kesimpulannya adalah zakat itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Zakat ini dibayarkan di bulan Ramadan. Orang yang menerima zakat fitrah ini disebut dengan mustahik zakat yang berjumlah 8 golongan. Bagus. Nah, kira-kira itulah materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Ulang kembali pelajarannya di rumah ya anak-anak ibu. Untuk tugas di rumah, hafal orang yang disebut dengan mustahik zakat ini beserta pengertiannya. Minggu depan dibaca satu-satu ke depan. Pengertian anak ibu. Nah, demikianlah pelajaran kita. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya kita silahkan ke Bu Ratna. Silahkan Bu Ratna. Ibu. Assalamualaikum anak ibu. Baiklah, pada pertemuan sekarang, yaitu kita sudah masuk itu materi tentang zakat. Nah, coba anak ibu perhatikan video pembelajaran yang ibu tampilkan di layar. Kemudian nanti ibu akan membagi anak ibu menjadi 4 kelompok, ya. Dari kelompok itu, kemudian anak ibu nanti bisa mendiskusikan tentang apa yang ibu berikan, ibu tayangkan di videonya. Kemudian anak ibu nanti mendiskusikannya, kemudian memberikan kesimpulan apa yang anak ibu lihat dari video tadi. Nah, kelompok 1, coba anak ibu amati, kemudian ibu beri waktu 2 menit. Kemudian kelompok 2, begitu juga. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan anak ibu amati, kemudian nanti berikan jawabannya. Nah, anak ibu, itu tentang zakat ya, nak. Nah, kelompok 1.
Oh, sudah siap anak Ibu kelompok 1? Oke, terima kasih. Bagus, jawabannya itu tentang pengertian zakat ya. Nah, pintar. Kemudian kelompok 2. Iya, Ibu berikan aplaus untuk kelompok 2. Jawabannya juga benar. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, pintar. Jadi semuanya Ibu lihat bahwa apa? Pelajarannya sudah bisa dipahami sehingga anak Ibu bisa menjawab apa yang udah Ibu tayangkan di depan. Nah, kemudian dapat kita berikan kesimpulan bahwa zakat itu adalah bisa berkembang, suci, dan berkah ya anak Ibu. Nah, sekian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa grogi ibu-ibu? Makanya saya off-kan kameranya ya. Ya Ibu, grogi. Ini kan sudah yang biasa kita lakukan. Modul ajarnya sudah kita tulis, kemudian juga sudah dilakukan peer teaching gitu kan. Yang diminta hanya bagian kegiatan inti saja. Oke, baik Bapak Ibu, yang untuk cuplikannya kita anggap selesai dulu ya. Nanti ininya untuk membaca Al-Qur'annya saya tunggu kiriman videonya. Oke, baik, saya masuk ke wawancara. Bentar ya, Bu ya. Kita mulai dari Bu Ratna. Ada Bu Ratna ya? Oke, tolong hidupkan suaranya Bu Ratna. Oke, Ya, Bu Bu. Ratna, apa saja teori belajar yang Ibu ketahui? Teori belajar itu ada 4, Bu. Itu Nah, apa pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitivisme, kemudian ketiga teori humanistik, dan keempat teori konstruktivisme. Oke. Bu Afrianti, oke, Ibu, kita membuat modul ajar itu kan berdasarkan pada teori-teori belajar tentu yang relevan dengan karakteristik kurikulum merdeka ya Bu ya. Apa saja teori belajar yang Ibu tahu Bu Afrianti? Keluar dulu ya. Gimana Bu? Pak Mas Rizal gimana nih? Terlempar. Oke, kita ke Pak Mas Rizal aja. Dengan pertanyaan yang sama Pak. Apa saja teori belajar yang Bapak ketahui? Aduh. Suaranya Pak, suara Bapak tidak terdengar Pak. Halo Pak Mas Rizal. Halo Pak Mas Rizal. Suara saya bisa didengar Pak? Suara Bapak tidak bisa saya dengar Pak. Halo? Bu Farmawati Ya, Bu. bisa dengar Ya, suara ya, Pak? ya. Nah, Bisa, Pak. Bu. Nah, oke, silakan Pak. Nah, kok? Ayo Pak Mas Rizal bisa pertanyaannya terdengar ya? Sama pertanyaannya dengan Bu Ratna tadi. Apa saja teori belajar yang Bapak ketahui? Ya, beristik. Bilang suaranya Pak, tidak terdengar Pak. Coba dekatkan ke mikrofonnya Pak. Ya. Bu Farmawati bisa dengar enggak suara Pak Mas Rizal? Bisa, Bu. Kok saya enggak bisa ya? Suara Ibu ada, suara Pak Mas Rizalnya enggak? Nah ya, suara Pak Mas Rizal enggak ada. Hilang suara Pak Mas Rizal. Oke, kita ke Bu Fatmawati dulu. Bu
Fatmawati, ya silahkan Bu, apa saja teori belajar yang Ibu ingat, Ibu ketahui? Ya, ini belajar menurut para ahli ada yang pertama yaitu teori dialektik. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Yang keempat yaitu teori kognitivisme. Yang kelima yaitu teori sibernetik. Oke, Pak Mas Rizal. Halo Pak, coba jawab saya Pak. Iya Bu, ya. Oke, baru terdengar Ya. suara Bapak. Oke, apa saja Sulit teori belajar yang Bapak tahu Pak? Teori belajar, behavioristik, sintetik, teori, cuma itu Bu. Behavioristik sama apa Pak? Cuma itu Bu. Oh, cuma itu. Oke, baik ya. Berikutnya, saya ke Ibu Afrianti belum masuk juga ya? Oke, saya ke Pak Mas Rizal lagi. Ya. Pak, dalam membuat modul ajar itu ya Bapak Ibu, soalnya sama ya, pertanyaannya sama. Kan ada beberapa komponen ya yang harus yang harus ada lah dalam suatu modul ajar. Di antaranya adalah itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana apa yang Bapak lakukan untuk bisa merumuskan tujuan pembelajaran? Mengetahui dulu tujuannya Bu. Iya, bagaimana kita tahu tujuannya? Oke, Bapak sudah buat modul ajar? Ya. Nah, yang pertama tentang apa? Modul ajar satu Bapak tentang apa? Tentang Asmaul Husna Bu. Oke. Ya. Ya, Asmaul Husna. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak pilih? Tujuannya apa yang Bapak tulis di modul ajar tujuan pembelajarannya? Lupa lagi Bu. Nggak ingat. Oke, kita ke Bu Fatmawati. Bu Fatmawati dengan pertanyaan yang sama, bagaimana cara Ibu itu bisa merumuskan tujuan pembelajaran? Apa yang Ibu lakukan sehingga dapat tujuan pembelajaran? Mendiskusikan pencapaian 3 aspek dengan kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, yang kedua yaitu kompetensi keterampilan, yang ketiga yaitu kompetensi sikap, Bu. Oke, apa yang harus termuat dalam tujuan pembelajaran itu, Bu? Kalimat di tujuan pembelajaran itu harus memuat apa? Identitas, Bu. Identitas. CP. Oke. Kalau ATP, apa itu Bu ATP? Alur tujuan pembelajaran, Bu. Oh iya, apa itu? Apa pula itu alur tujuan pembelajaran? Pembelajaran yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutannya pembelajaran sejak awal sampai akhir fase. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Disesuaikan dengan elemennya, Bu. Disesuaikan dengan elemennya. Oke, baik. Berikutnya ke Ibu Ratna. Oke, Bu Ratna. Pertanyaan yang sama, Bu Ratna. Bagaimana caranya Ibu merumuskan suatu tujuan pembelajaran? Merumuskan tadi Ibu ya. Membuat tujuan pembelajaran itu bagaimana caranya? Ada 3 Bu, 3 aspek. Ya. Itu dengan kompetensi, kemudian konten, variasi. Itu caranya, Bu. Cara merumuskan. Apa yang Bu lakukan sebelum membuat tujuan pembelajaran? Dengan
Maksudnya dari dengan pengetahuan, Bu. Salah, Bu. Pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Oke. Itu tujuan Ah, pembelajarannya. Kemudian TP itu memuat apa saja? TP itu menguat ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap, Bu. Bapak Ibu paham nggak pertanyaan saya? Kita membuat tujuan pembelajaran itu kan dalam bentuk ada kalimat ya. Kalau Ya, Bu. kurikulum 2013 dulu kan harus memuat ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Nah, kalau kurikulum Merdeka kan tidak harus nampak ABCD itu, tapi ada yang harus termuat dalam tujuan pembelajaran itu. Apa itu? Itu pertanyaan saya. Oke, berikutnya. Kalau ATT apa, Bu? Alur tujuan pembelajaran, Bu. Ya, ATP. maksudnya apa? Maksudnya apa? Bukan kepanjangannya, maksudnya apa? Apa maksudnya ATP itu? Perintah. Oke. Berikutnya, Ibu Afrianti sudah bisa bergabung, Bu Afrianti? Oke, Bu Afrianti. Kan ada salah satu komponen Sinyalnya Bu dari- hilang-hilang gimana lagi nih Bu? Aduh, Ya, mumpung ada sinyal, jawab pertanyaan saya ya, Bu. Oke, Iya, Ibu Afrianti. iya Bu, iya. Kita santai Iya, aja, Bu. Bu. Santai aja. Saya Ya. berusaha juga untuk santai. Saya akan coba mencarikan pertanyaan supaya bisa terjawab, gitu ya. Kalau bisa bergabung, Ibu, alhamdulillah kita syukuri. Tapi kalau misalnya terlempar pun saya tidak marah karena memang kondisinya sinyal, gitu ya. Oke, Bu, lanjut kita mulai ya, Bu. Nah, salah satu Sudah pindah kampung ini Bu. Iya. Oh ya, iya Bu. Oke, bisa saya mulai bertanya, Bu. Halo, Bu. Bisa. Oke. Ibu, kalau Ibu merumuskan Iya, tujuan Bu, pembelajaran, apa tahapan yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran? Atau cara Ibu merumuskan tujuan pembelajaran itu bagaimana? Tujuan pembelajaran itu diambil dari 3 aspek kompetensi, Bu. Ya. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. TP itu memuat apa saja, Bu? TP itu dalam TP itu termuat apa? TP dalam TP itu apa yang termuat di dalamnya? Ada afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, psikomotor, keterampilan. Oke. Kalau ATP apa itu, Bu? Alur tujuan pembelajaran itu apa? Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dari waktu ke waktu. Oke. Bagaimana caranya, Bu, menyusunnya yang sistematis dan logis itu? Bagaimana caranya? Dengan cara memahami capaian pembelajaran, Bu. Dengan cara memahami capaian pembelajaran, Bu. Oke. Saya balik ke Pak Kemudian Mas merumuskan Rizal. tujuan pembelajaran. Oke, sudah, Bu, sudah. Ke Pak Mas Rizal lagi, Pak. TP tadi belum terjawab. Sekarang kalau ATP itu apa, Pak? Alur tujuan pembelajaran itu apa? Halo, Pak Mas Rizal? Ya, Bu, ya. Nah, ya apa itu alur tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yaitu, Bu, mencari hasil belajar siswa dan juga mengetahui metodenya. Itu, Bu. Oke, baik, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Saya mulai dari Bu Afrianti. Halo, Bu Afrianti. Nah, Iya, Bu. selain memuat tujuan pembelajaran, modul ajar itu juga ada materi ajarnya. Nah, bagaimana
Ibu membuat materi ajar itu terdiri atas komponen apa saja? Modul deh, boleh? Iya, Bu. Oke, kalau di modul ajar, materi ajar tuh terlihat dia di mana ya? Bapak Ibu, materi ajar itu ada pada bahan bacaan di lampiran. Ada bahan bacaan guru, ada bahan bacaan peserta didik ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu memilih ini loh yang harus masuk ke bahan bacaan itu, ini yang harus masuk, ini yang tidak usah masuk. Nah, berarti materi ajar itu terdiri dari apa saja bagian-bagiannya? Ada tujuan pembelajaran, Bu. Tujuan, terus apa lagi? Kegiatan pembelajaran. Ya, Rencana asesmen atau penilaian. oke. Baik, saya lanjut ke Ibu Ratna. Nah, kalau menurut Bu Ratna ini, materi ajar itu, dia memuat aspek apa saja ya? Atau dimensi apa saja? Itu memuat tentang potensi peserta didik, Bu. Kemudian relevan dengan karakteristik daerahnya. Setelah itu tingkat perkembangan fisiknya, intelektualnya, emosi, maksudnya emosi, kemudian sosial. Kemudian yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didiknya. Kemudian yang kelima, struktur keilmuannya. Dan yang keenam, aktualitas. Oke, Dan baik. Relevansi maksudnya, Bu. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik tadi dan tuntunan lingkungannya. Begitu, Bu. Oke, baik. Kita ke Bu Fatmawati dengan pertanyaan saya yang sama. Kalau menurut Bu Fatmawati gimana? Bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Materi ajar itu di dalamnya memuat aspek apa saja atau dimensi apa saja yang ada pada suatu materi ajar yang kita buat. Yang pertama yaitu melihat kompetensi peserta didik sebelumnya dilakukan asesmen awal. Kemudian kita memilih materi yang relevan. Kemudian dengan mempertimbangkan keadaan. Kemudian dengan mencari tambahan atau pendukung. Oke, baik. Kalau Pak Mas Rizal, nah kalau Bapak membuat materi ajar itu apa ya yang Bapak muat di dalam materi ajar itu? Yang pertama mengetahui tujuannya, Bu. Setelah Oke. itu mengetahui tentang rumusan atau asesmen untuk selanjutnya. Untuk pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik Pak. Kita lanjut ya. Nah, kalau menurut Bu Ratna, LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, Bu. Oke. Lembar kerja peserta didik. Ini diberikan kepada peserta didik kapan? Di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, atau penutup? Kegiatan inti, Bu. Kegiatan Diberikan inti. pada kegiatan inti. Apa saja isinya LKPD itu? Apa itu komponen yang ada dalam LKPD? Komponen yang ada di LKPD. Pelajaran semester Kita ke Bu Fatmawati. Nah, kalau menurut Bu Fatmawati, LKPD ini kapan kita berikan kepada anak? Kegiatan pendahuluan, inti, penutup, atau PR? Dijadikan PR? Inti, Bu. Kegiatan inti. Apa saja isi dari LKPD yang sudah Ibu buat itu? Yang pertama yaitu identitas, kemudian kelas, Ya. kemudian materi ajar, Ya. Oke, itu aja, Bu. indikator. Oke. Kalau menurut Pak Mas Rizal, Bapak kan juga sudah bikin LKPD itu. Kapan dikasih kepada peserta didik LKPD itu? Berikan kepada peserta didik. Hanya soal pertanyaan, Bu. Ya, kapan pada kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup? Itu
kegiatan inti. Kegiatan inti. Apa isinya atau apa komponennya? Komponen yang Komponennya yaitu isi LKPD itu yaitu tentang tentang pembahasan atau materi yang telah dibahas. Kemudian hasil materi itu akan yaitu materi yang telah dibahas itu disimpulkan ke dalam LKPD mengambil kesimpulan. Itu untuk bahan ujian bagi mereka. Kalau Ibu Aprianti, LKPD itu kapan diberikan kepada peserta didik? Di kegiatan inti. Kegiatan inti. Apa komponennya, Bu? Judul mata pelajaran. Ya. Petunjuk belajar. Kompetensi yang akan dicapai. Indikator. Informasi pendukung. Tugas. Tugasnya berupa apa? Soal. Berupa soal-soal. Iya, Bu. Dan penilaian. Oke, baik. Berikutnya, kita masuk ke asesmen lagi. Dimulai dari Bu Fatmawati. Ibu, asesmen dalam kurikulum Merdeka itu apa saja, Bu? Penilaian asesmen awal, Ya. asesmen formatif, dan asesmen sumatif, Bu. Oke, kalau Pak Mas Rizal, asesmennya apa saja? Yaitu asesmen rubrik penilaian, kemudian sumatif dan formatif, Bu. Oke, kalau Ibu Afrianti, asesmen dalam kurikulum Merdeka apa saja? Ya, Bu. Asesmen awal. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu, sebentar. Buka catatan dulu, Bu. Kita ujian loh, Bu. Kita ujian. Oke, Ibu Ratna, asesmen dalam kurikulum Merdeka apa saja? Ada asesmen diagnostik, Bu, kemudian asesmen formatif dan sumatif. Oke. Pak, siapa lagi ya, Pak Mas Rizal. Nah, coba Bapak sebutkan teknik-teknik apa saja yang Bapak ingat untuk teknik asesmen dalam kurikulum Merdeka. Teknik asesmen apa yang bisa kita gunakan? Observasi, diskusi. Oke, ya, Pak. Kalau Bu Afrianti, apa teknik asesmennya? Yang Bapak Ibu tulis saja lah di modul ajar itu pakai teknik apa? Diskusi. Diskusi, apa lagi? Umpan balik. Tes lisan. Tes lisan. Oke. Kalau Bu Ratna, apa teknik asesmennya? Tes lisan, Bu. Kemudian tes timbal balik. Timbal balik. Ya. Oke. Kalau Bu Fatmawati, apa teknik asesmennya? Yang pertama yaitu tes lisan, yang kedua tes tulisan, yang ketiga yaitu tanya jawab, Bu. Oke. Bu Afrianti, instrumen asesmen yang Ibu gunakan di modul ajar itu apa? Oke, kalau Bu Ratna, apa instrumen asesmennya? Instrumennya. Kalau Bu Fatmawati, apa instrumennya?
Dia sudah dibuat sebenarnya tuh, tapi Lupa. nggak ditaruh lagi modul ajarnya. Bukan Lupa, Mawati, Bu. apa instrumen asesmen yang Ibu gunakan? Nah, kalau Pak Mas Rizal, apa instrumen asesmen yang digunakan? Tentang penilaian, Bu. Iya, apa instrumennya? Nah, saya jadi curiga ini modul ajar Bapak Ibu siapa yang bikin? LKPD, Bu, LKPD. Apa ya LKPD, Bu? Saya tanya instrumen, Bu, bukan LKPD. Instrumennya lembar kerja peserta didik. Bapak Ibu, PPG ini proses ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada perubahan, ada bertambah yang Bapak Ibu miliki itu dari sebelum PPG dengan sesudah PPG. Kalau akan sama saja sia-sia rasanya waktu, pikiran, tenaga kita habis ya untuk tiap hari Zoom, tiap hari bikin tugas ya. Nah, jadi coba sungguh-sungguh mengerjakan selama tugas-tugas atau membaca modul selama PPL ini karena itu gunanya bagi diri kita sendiri, Bapak. Bagi diri kita sendiri. Kalau ada tugas selalu orang lain membuatnya untuk apa? Yang pintar orang lain, yang paham orang lain, kita gimana? Kan? Nanti Bapak Ibu di sekolah kan sudah dapat sertifikat pendidik. Ditanya oleh temannya gimana nih cara buat modul ajar? Nah, masa kita tidak bisa membagi ilmu yang kita miliki? Malulah kita ya, apa bedanya kita yang sudah PPG dengan yang belum PPG lagi? Jadi banyak sekali yang tidak terjawab ini. Saya pun bingung nanti mau ngasih nilainya seperti apa. Jadi kalau kita yang membuat modul ajar tuh Bapak Ibu, yakin saya itu bisa menjawab pertanyaannya. Karena yang kami tanyakan itu berdasarkan instrumen dari pusat. Bukan UIN Imam Bonjol Padang yang buat. Ini instrumennya pusat, mau di UIN Jogja, di UIN Jakarta, ini juga pertanyaan ujian komprenya. Dan ini sudah Bapak Ibu lakukan selama lokakarya. Jadi apa yang dibuat selama lokakarya itu yang ditanyakan. Pertanyaan saya, benarkah Bapak Ibu sendiri yang membuat modul ajar itu? Atau orang lain yang membuatkannya sehingga kita tidak tahu loh cara kita membuat modul ajar itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang saya mencek lagi modul project-nya lagi. Saya tahu juga ini benar nggak Bapak Ibu yang membuat atau orang lain pula atau ada joki pula yang membuat. Ya. Karena di modul ajarnya enggak ini. Pertanyaan yang saya tanya itu yang dasar-dasar loh Bapak Ibu, enggak ada yang tingkat tinggi yang saya tanya. Kalau saya nanya itu biasanya saya akan puas itu jika pertanyaan saya bisa dijawab oleh mahasiswa saya atau oleh yang saya uji. Kalau tidak terjawab, biasanya saya carikan supaya bisa terjawab. Ini sudah saya carikan bagaimana supaya bisa menjawab, ternyata belum juga. Ya fokus Bapak Ibu, tidak usah mendengar bisikan dari kiri kanannya, fokus aja ke pertanyaan. Karena yang saya tanyakan itu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu buat. Dengan catatan kalau benar Bapak Ibu yang membuatnya, kalau benar Bapak Ibu yang melakukan. Ya. Oke baik, kita masuk kepada modul project lagi. Bu Fatmawati. Nah, modul project P5 Ibu ya, project penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya singkat dengan P5. Apa temanya, Bu? Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Gaya hidup berkelanjutan. Iya. Topiknya tentang apa? Daur ulang sampah, Bu. Daur ulang sampah. Sampahnya sampah apa? Sampah organik atau anorganik? Organik, Bu. Sampah organik. Oke. Harapannya produknya jadi apa ini? Di fase C, yaitu bisa mengolah kertas untuk sebagai keterampilan yang bisa ada nilainya, Bu. Oke, baik. Kalau Pak Mas Rizal, temanya tentang apa? Gaya hidup berkelanjutan juga, Bu. Oke, topiknya? Topiknya tutur bermakna. Apa? Kehidupan. Hah? Tutur bermakna tentang kehidupan, Bu. Bermakna tentang kehidupan. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya tentang gaya hidup berkelanjutan itu tentang kehidupan kebersihan, keselamatan, Bu.
Oke. Ini karena saya akan cek dengan modul project yang sudah Bapak Ibu apa ya yang Ibu aktifkan. Nah, kalau Bu Afrianti, apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan juga, Bu. Topiknya? Pengolahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Oke, dijadikan apa, Bu? Misalnya aqua gelas dijadikan telong-telong. Oh, kerajinan ya. Oke. Kalau Bu Ratna, temanya apa? Sama Bu, itu Oke, tentang kewirausahaan, itu topiknya tentang pemanfaatan sampah anorganik, itu botol air mineral Bu di lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Mm-mm. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Dimulai dari Pak Mas Rizal. Nah, untuk aktivitas dari proyek itu, alur apa yang digunakan? Menggunakan alur yang mana, Bapak? Alur. Apa alurnya? Kalau di modul ada 3 alur ya. Nah, kita boleh memilih satu di antara 3 alur itu. Nah, alur yang mana yang Bapak pakai? Pengenal alur tentang pengenalan, Bu. Ya, pengenalan apa lagi? Untuk kontekstual, Hmm, aksi, hmm. refleksi, dan tujuan. Oke, kalau Ibu Afrianti, alur yang mana yang digunakan? Membentuk siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab tentang sampah, Bu. Oke, apa lagi? Merubah nilai sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Oke. Kalau Bu Ratna, alurnya apa? Alurnya tentang pengenalan Bu, kemudian kontekstualisasi, Ya. setelah itu tentang regulasinya dan tindak lanjut. Regulasi. Ulang lagi, Bu. Pengenalan apa tadi? Refleksi maksudnya Bu. Oke. Kalau Bu Fatmawati, alur apa yang dipakai? Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat yaitu refleksi, yang kelima yaitu tindak lanjut, Bu. Oke, baik. Berikutnya, nah, asesmennya seperti apa itu, Bu? Bu Afrianti? Instrumen asesmennya seperti apa? Untuk P5 ini. Oke, kalau Bu Ratna, instrumen asesmennya seperti apa? Nggak, belum hidup suara Bu Apa Bu? Ratna. Iya Bu. Nah, Apa iya. tadi Bu? Maaf Bu, ulang Bu. Asesmennya yang dipakai pada proyek ini. Asesmennya bentuk gotong royong, kerjasama. Menggunakan apa? Kalau berbicara tentang asesmen itu, Bapak Ibu harus jawab tekniknya ini, instrumennya ini. Atau paling tidak instrumennya berupa apa? Itu juga terjawab tuh udah bagus nilainya. Kreativitas, Bu. Kreativitas. Oke. Iya. Kalau Bu Fatmawati, instrumennya seperti apa, Bu? Namanya seperti Bentuk instrumennya bagaimana ini untuk menilai proyek ini? Anak dalam melakukan proyek. Oke. Kreativitas orang. Kalau Pak Mas Rizal, instrumennya? Oke. Ini LK10. LK10 ABC nih yang saya tanya sebenarnya, Bu. Yang ada dalam modul proyeknya. Berarti yang sudah dilakukan juga ya. Oke. Saya masuk ke PTK lagi Bapak Ibu. Kita mulai dari Bu Afrianti. Bu Afrianti, masih ingat Ibu apa judul PTK-nya? Upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dengan menggunakan pendekatan saintifik di SD 16 Koto Balingka.
Penggunaan saintifik. Oke. Apa masalah urgen itu di kelas yang Ibu ajar itu? Permasalahan yang harus segera diselesaikan. Apa masalahnya? Kurangnya minat belajar siswa, Bu. Kurang minat. Oke, penyebabnya apa, Bu? Metode yang terlalu monoton, Bu. Metodenya monoton. Kemudian tindakan yang Ibu berikan atau solusi yang Ibu kasih untuk mengatasi masalah itu apa? Dengan pendekatan. Oke. Kan yang bermasalah metode. Dengan Ya. pendekatan saintifik. Ibu, yang bermasalah kan penyebab masalahnya kata Ibu metode. Lalu kenapa Ibu atasi dengan pendekatan? Kenapa tidak dengan metode juga diatasi? Kalau yang salah, yang bermasalah selama ini itu mungkin metode yang kita gunakan salah, berarti yang harus kita perbaiki itu metodenya juga. Kenapa pendekatan yang diberikan? Pendekatan, model, strategi, metode itu hal yang berbeda, tidak sama. Tidak cocok itu, Bu. Kenapa itu yang penyebabnya rendah hasil belajar itu metode yang kita gunakan ya yang kurang cocok mungkin. Harusnya metode yang kita rubah. Kenapa pendekatan yang Ibu lakukan? Nah, gimana itu? Di mana letak kecocokan antara obat dengan sakitnya itu? Di mana letak kecocokan antara solusi yang Ibu berikan dengan masalah yang terjadi? Oke, lanjut. Ada berapa tahap PTK itu, Bu, dalam satu siklus? Tahapan PTK dalam suatu siklus ada berapa? 3, Bu. 3. Oke, apa saja yang 3 itu, Bu? Ini yang sudah Ibu buat loh. Yang tadi saya tanyakan itu di pendahuluan. Sekarang yang saya tanyakan ini di metode. Di metode penelitian. Tempat penelitian. Saya ke Bu Ratna. Bu Ratna, judul PTK-nya apa, Bu? Judulnya itu upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada materi zakat melalui model PBL, Bu, pada kelas 5. Masalahnya apa, Bu? Masalah yang urgen itu yang harus kita segera carikan solusinya apa? Dalam pembelajaran PAI itu. Masalahnya itu rendahnya, maksudnya Bu, maksudnya masalahnya itu rendahnya pembelajaran peserta didik, Bu. Apanya yang rendah, Bu? Hasil belajarnya, Bu, maksudnya itu. Hasil belajarnya. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan hasil belajar rendah, Bu? Menyebabkannya itu karena anak itu mungkin bosan dengan metode ceramah, Bu. Nah, bosan dengan metode. Lalu untuk mengatasi masalah itu apa tindakan atau solusi yang Ibu berikan? Solusinya itu dengan atau tindakan yang menggunakan tindakannya menggunakan model PBL tadi itu dengan proses pembelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajarnya itu lebih meningkat gitu, Bu. Oke. Kenapa Ibu pilih model PBL? Kenapa tidak PJBL? Kenapa tidak Discovery Learning? Kenapa tidak Cooperative Learning? Kenapa dipilih PBL? Di mana letak kecocokannya? Ya, karena itu kalau PBL itu dia berfokus pada masalah peserta didik itu, Bu. Tapi dia untuk meningkatkan hasil belajar loh. Untuk meningkatkan hasil belajar. Iya. Gimana cocoknya itu? Kenapa PBL yang dipilih? Kenapa tidak model pembelajaran yang lain? Ibu, tahapan PTK ada berapa, Bu? Tahapan PTK itu ada
Perencanaan. 3 Bu, Oke, apa ada saja? perencanaan, ada Iya. observasi, kemudian ada satu lagi aksi. Oh, aksi, oke Bu. Iya Bu. Kita ke ke Pak Mas Rizal. Oke Pak, dengan pertanyaan yang sama Pak, apa judul PTK Bapak? Nilai pendidikan agama rendah, Bu. Judulnya Pak? Judulnya? Judul Ya, judul lengkapnya apa Pak? Padahal Bapak Ibu ini hari ketiga ujian kompre loh. Asumsi saya waktu belajarnya itu lebih banyak dibandingkan yang kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, harapan saya nilainya lebih tinggi ini di kelompok 3 ini dibandingkan kelompok 1 dan 2. Ternyata hipotesis saya ditolak. Gimana Pak? Apa judul PTK Bapak? ya meningkatkan mutu pendidikan agama, Bu. Meningkatkan nilai pendidikan agama. Meningkatkan nilai pendidikan agama. Oke, bagaimana caranya Bapak meningkatkan? Ya, meningkatkannya Dengan cara apa? dengan cara yang pertama guru harus meningkatkan kualitas. Yang kedua, guru itu harus menguasai tentang materi-materi pelajaran dan bahan pendukung seperti buku dan alat-alat lainnya seperti Infocus dan juga laptop. Ini penelitian tindakan kelas ya Pak. Kita bukan bernarasi atau apa ya? Ada tindakan loh yang kita berikan ya terhadap masalah. Sekarang saya tanya, apa masalah urgen yang terjadi dalam pembelajaran PAI di kelas yang Bapak ajar? Masalah yang harus segera kita carikan solusinya. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya nilai pendidikan agama itu rendah, Bu. Nilai PAI-nya rendah. Nah. Oke, apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya yang pertama yaitu guru memberikan metode seperti metode ceramah dan begitu juga cuma itu, Bu. Oke. Nah, karena metode ceramah rendah nilai PAI-nya. Nah, apa tindakan yang akan Bapak berikan? Tindakannya yang pertama atau solusinya? Dengan cara apa? Caranya? Oke, baik. Nah, kalau tahapan PTK itu apa saja, Pak? Tahapan dalam setiap siklus di penelitian tindakan kelas itu. Alurnya, tahapannya apa saja? Alurnya yaitu perencanaan, Bu. Refleksi. Perencanaan. Kemudian apa lagi? Refleksi, Bu. Refleksi, oke. Kita ke Ibu Fatmawati. Nah, Ibu judul proposal PTK Ibu apa? Meningkatkan hasil siswa tentang zakat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui problem based learning, Bu. Oke. Masalahnya berarti apa itu, Bu? Masalah penting yang harus dicarikan solusinya? Masalahnya itu rendahnya hasil belajar siswa di kelas 5 pada mata pelajaran zakat, Bu. Oke, penyebabnya? Penyebabnya karena metode yang digunakan yaitu metode ceramah, yang mana metode ini kurang relevan dengan keadaan, Bu. Oke, lalu tindakan yang akan Ibu berikan apa? Mengubah metode yang ada, yaitu dengan memasukkan metode PBL, Bu. Oke, kenapa PBL yang dipilih? Karena PBL ini adalah salah satu model pembelajaran yang terpaut pada peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Yang rendah hasil belajar. Padahal banyak loh yang lain juga bisa meningkatkan hasil belajar. Discovery learning juga, cooperative learning juga. Di mana letak kecocokannya, spesifiknya PBL ini?
Untuk pemecahan masalahnya, Bu, Masalah apa yang dipecahkan? yaitu yang tadi itu, Bu, rendahnya hasil belajar siswa tentang materi zakat. Rendahnya hasil belajar ya. Oke, baik. Siklus dalam PTK itu ada tahap dalam setiap siklus di PTK itu ada berapa tahap, Bu? Apa tahapannya? Tahapan yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, kemudian kolaborasi, kemudian refleksi, yang terakhir yaitu bagaimana pengelolaan selanjutnya, Bu, atau tindak lanjutnya. Oke. Oke, saya pikir sudah mewakili, Bu, dari pertanyaan saya tadi. Satu lagi pertanyaan terakhir, ada satu. Bab 2 itu kan memuat teori-teori ya. Nah, selain teori-teori yang relevan dengan judul kita, apa saja yang harus ada di bab 2 kita? Tuh, oke. Bu Fatmawati. Di bab 2 itu. Rangkaian, Bu, rangkaian teori. Oke, teorinya sudah ada. Kajian teori tentang PBL, hasil belajar misalnya. Terus apa lagi? Metode yang digunakan. Metode itu di bab 3 itu, Bu. Yang di bab 2-nya apa saja? Oke. Kalau Pak Mas Rizal, Iya, Bu. apa saja isi bab 2 Bapak itu poin-poinnya? Sebentar, Bu. Rumusan tujuan pemanfaatan penelitian, Bu. Oke. Itu bab 1 itu, Pak. Itu bab 1, Pak. Oke, Bu Aprianti. Kalau Ibu bab 2 Ibu apa saja isinya? Poin-poinnya. Penelitian terdahulu, Bu. Oke, penelitian terdahulu apa lagi? Hipotesa. Apa lagi? Teori. Oke, berikutnya Bu Ratna. Ya, Bu, pada bab 2 itu kerangka teorinya yang pertama itu adalah kajian teori. Kajian teori ini dibagi 3, ada model pembelajaran PBL, kemudian hasil belajarnya, kemudian pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian yang B-nya itu penelitian terdahulu, yang C-nya kerangka berpikir, kemudian yang D-nya itu hipotesis tindakan, Bu. Oke. Oke, baik. Oke, selesai ya Bapak Ibu ya. Ujian ini kalau menurut saya bukan hanya sekedar ujian, tapi juga sebagai feedback bagi kita. Ya, refleksi, perbaikan bagi kita untuk ke depannya. Sekali lagi Ibu, yang masalah nilai itu bagi kami ini nilai itu ada gitu ya, tapi kami melihatnya prosesnya, sehingga Bapak Ibu ada perubahan sebelum PPG dengan sesudah PPG. Jadi tanggung jawabnya sebagai guru yang profesional itu berat Bapak Ibu. Jadi pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar terima sertifikat kemudian kita dapat kompensasinya, bukan itu ya, tapi lebih ke pertanggungjawabannya. Nah, berdasarkan dari ujian tadi ini belum termasuk membaca ayat suci Al-Qur'annya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya mulai aja lah dari dari modul ajar itu penguasaan Bapak Ibu tentang modul ajar itu mesti ditingkatkan lagi. Kalau di kurikulum Merdeka modul ajar itu yang lengkapnya kan ada 17 komponen. Nah, kalau PPG itu memang ditanya yang 17 komponen itu Bapak Ibu. Tapi nanti pada saat kita di sekolah tidak wajib loh 17 itu harus ada di dalam modul ajar atau RPP kita. Yang harus ada itu tujuan, materinya, kemudian kegiatan pembelajarannya dan asesmennya. Nah, sehingga yang saya tanya tadi yang 4 itu aja kan. Saya tidak tanya pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, kan tidak ada saya tanya. Nah, yang penting itu saja. Ya, nah pertama teori-teori belajar itu, nah tadi ada yang lengkap 5, menjawabnya Bu Fatmawati ya. Ada behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, humanisme, dan cybernetik. Jadi kalau 5 itu disebutkan itu sudah tinggi poinnya, itu 20. Kalau 4 disebutkan hanya 16. Kalau 1 berarti 4, kalau 2 berarti 8. Sudah mengikuti penilaian, instrumen penilaian yang sudah diberikan dari pusat. Nah, kemudian bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran? Ini sudah ada di modul dan sudah dilakukan tahap per tahap gitu ya, di KB2 itu sudah mulai. Yang pertama tentu kita menganalisis capaian
pembelajarannya, CP-nya. Ya kan, CP itu kan ada pula isinya itu, salah satunya dimensinya. Ya kan? Dimensi PAI itu apa saja? Ada Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kita analisis CP-nya itu, lalu kita buat TP-nya. TP itu apa yang harus dimuat di TP itu tadi sudah dijawab oleh Ibu apa, tapi tidak cocok apa pertanyaan saya dengan jawabannya. Nah, yang harus ada itu 2 saja. Kompetensinya 1, materinya 1. Kalau mau tambah variasi silakan. Misalnya peserta didik mampu memahami ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Berarti memahami itu adalah kompetensinya, ketentuan zakat fitrah itu adalah materinya atau kontennya. Jadi tidak perlu ABCD seperti kurikulum 2013. Lebih simpel. Nah, kemudian sudah kita susun itu TP untuk setiap dimensi itu, mulai dari Al-Quran hadis sampai sejarah peradaban Islam. Kan banyak TP-nya itu ya. Nah, kita harus susun. Kita harus susun mulai dari yang didahulukan dan mana yang dikemudiankan. Nah, yang kita susun itu namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi, kita susun mana yang kita dahulukan pada suatu fase itu, mana yang dikemudiankan. Baru kita bagi, misalnya di fase B, mana yang untuk kelas 3, mana yang untuk kelas 4. Nah, bagaimana kita menyusun ATP-nya itu, alurnya itu banyak caranya. Ada yang dari mudah ke yang sulit, ada di modulnya itu ya. Ada yang prosedural, ada yang hierarki, sampai ke ada yang secara scaffolding. Ada 6 cara kalau saya tidak salah itu ya. Nah, yang tergampangnya itu pasti kita membeli dari yang murah ke yang sulit. Ya. Sudah dapat ATP-nya. Nah, baru kita bagi mana yang diajarkan di kelas 3, mana yang diajarkan kelas 4. Misalnya kalau fase B. Kalau fase A, mana yang diajarkan di kelas 1, mana yang diajarkan di kelas 2. Bisa jadi TP dan ATP satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda, walaupun mata pelajarannya sama, walaupun fasenya sama. Itu tergantung kepada karakteristik peserta didik kita. Nah, kemudian komponen dari modul ajar berikutnya selain tujuan adalah itu materi. Nah, materi itu apa yang harus tergambar, apa yang harus termuat di dalam materi kita itu. Nah, ini saya yakin sudah diulas juga ini oleh dosen sebelumnya, itu ada faktualnya, ada konseptualnya, ada proseduralnya, dan ada metakognisi. Nah, yang mana yang fakta, mana yang konsep, mana yang prosedur, mana yang metakognisi itu harus kita kuasai. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian materi ajar itu harus bermuatan COTS, melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi. Oke, kemudian apa lagi setelah tujuan, materi, metode atau model pembelajaran yang digunakan. Nah, kan ada yang PBL menggunakannya ya. Ibu apa tadi PBL ya? Bu Fatmawati PBL. Ibu Ratna PBL. Nah, kalau Bu Afriyanti pendekatan itu umum, Ibu. Pendekatan itu kita mesti memilih model atau strategi untuk menerapkannya. Kalau Pak Mas Rizal tidak tahu saya apa model atau metode yang digunakan. Nah, setiap metode atau setiap model pembelajaran itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itulah yang harus kita terapkan. Di mana dengan kita menerapkan langkah-langkah itu, kalau kita pilih model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, dia akan berpusat kepada siswa, kemudian dapat melatih banyak keterampilan-keterampilan pada anak. Berpikir kritisnya, kreatifnya, membuat keputusannya, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Jangan dibolak-balik langkah-langkahnya itu, Bapak Ibu. Ibaratnya Bu Ratna mau bikin kue bolu. Kan ada tahap-tahapnya, nak Bu, langkah-langkahnya. Disediakan mixernya, dipecahkan telur, ya, dimasukkan gula, dimasukkan TBM, lalu diaduk. Bagaimana kalau Ibu yang pertama itu Ibu masukkan tepung, lalu diaduk dengan gula? Jadi enggak kue bolunya? Enggak. Nah, gitu juga langkah-langkahnya ada. Nah, jangan pula kita bikin kue bolu nih. Ada langkah-langkahnya ya, tapi yang kita lakukan langkah-langkah membuat kue sapi. Jadi enggak kue bolunya. Enggak jadi. Nah, kayak gitu juga. Kita sudah bilang ini kita pakai PBL. PBL ada langkahnya 5 ya. Mulai dari orientasi sampai kepada evaluasi. Tapi pada saat mengajar, itu yang kita lakukan. Nah, jadi pahami langkah-langkah model pembelajaran yang sudah kita pilih. Karena ini terpakai nanti Ibu untuk PPL-nya. Untuk video praktek pembelajarannya yang bisa digunakan juga untuk bahan di UKIN. Portofolio UKIN. Nah, kemudian media dan LKPD. Saya pilih aja LKPD. Nah, LKPD itu tidak berisi soal-soal, Bapak Ibu. LKPD itu serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh anak supaya dia menemukan konsep. Jadi dia berinquiry dalam kelompoknya, mereka yang menemukan. Nah, tidak berisi materi lengkap, kalau materi lengkap itu di bahan bacaan letaknya. Jadi di LKPD itu ada tujuan pembelajarannya, misalnya ada petunjuknya, ada alatnya, ada bahannya misalnya, atau ada prosedurnya, apa yang akan mereka lakukan. Lalu apa yang harus mereka cari, temukan. Atau mereka diskusikan dalam kelompoknya. Bukan soal-soal isinya. Tapi serangkaian kegiatan yang harus mereka lakukan sehingga mereka menemukan atau memahami konsep. Nanti konsep yang mereka temukan itu bagian kita guru nanti melakukan apanya kan, penguatannya, yang mana yang perlu kita lengkapi, mana yang perlu kita benarkan. Jadi bukan berisi soal-soal. Tadi jawabannya sudah bagus, LKPD itu dikeluarkan di kegiatan inti. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Asesmen. Asesmen itu sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ada dua, formatif dan sumatif. Asesmen awal itu termasuk kepada formatif. Formatif ini tidak masuk ke nilai rapor. Yang masuk ke nilai rapor itu adalah yang sumatif. Apa saja teknik asesmennya? Ada yang sudah benar tadi. Ada melalui diskusi, observasi, tes lisan, tes tulisan, portofolio, dan lain sebagainya. Ah, itu tekniknya. Bagaimana instrumennya? Bapak Ibu pasti sudah buat, tapi lupa itu. Apa contoh instrumennya yang digunakan itu? Rubrik. Ya enggak? Pakai rubrik, nah. Ada yang pakai skala, interval, apa ya, pakai kriteria. Ada yang pakai apa lagi? Rubrik, ada yang pakai interval nilai, kan? Tapi kan ada dideskripsikan. Nah, itu dia. Selain rubrik, apa lagi? Grafik perkembangan. Kemudian daftar checklist. Kemudian satu lagi catatan anekdot. Nah, itu ada di modul itu, Bapak Ibu. Cuman mungkin banyak Bapak Ibu menggunakan rubrik aja sudah Bapak Ibu jawab, tadi sudah benar itu Bu. Sudah 100 saya kasih nilai. Tidak perlu keempat-empatnya. Oke ya. Nah, kemudian modul project. Project ini Bapak Ibu, kalau di sekolah kita sudah implementasi kurikulum Merdeka, dia kan sudah ada tim fasilitatornya. Karena untuk modul project ini langkah pertama itu harus ada tim fasilitator. Tim fasilitator itu sudah menentukan apa saja tema-temanya dalam tahun ini. Kita akan lakukan 2 tema misalnya. Temanya misalnya gaya hidup berkelanjutan 1, misalnya kewirausahaan 1. Kita ikut yang sudah dibuat oleh tim, ya kan, kita buat pula yang baru. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru topiknya gaya hidup berkelanjutan kan umum itu ya. Apa topiknya? Misalnya mengolah sampah plastik misalnya, itu topiknya itu. Nah, alurnya tadi pada umumnya betul, kecuali Bu Afrianti tadi ya, umumnya kan pakai OKAD itu, yang orientasi atau pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ada 2 lagi alurnya kan, tapi banyak yang menggunakan yang alur yang pertama. Boleh. Nah, kemudian juga instrumennya. Instrumennya itu kan ada aspek apa yang mau kita lihat, kemudian ada mulai berkembang, baru berkembang, dan lain sebagainya. Itu kan rubrik lagi. Rubrik lagi, sehingga nanti P5 ini anak juga ada rapornya untuk P5. Karena jam pelajaran untuk P5 ini lumayan banyak, ini 20-30% dari total jam pelajaran. Nah, kalau 2 proyek dalam setahun itu bisa jadi sekitar 156 jam pelajaran. Kan? Nah, bagaimana pelaksanaannya di sekolah? Boleh harian, mingguan, bulanan, semesteran. Kita ikut yang sudah disusun oleh tim. Oke, PTK Bapak Ibu, PTK itu harus nampak Bapak Ibu apa masalahnya, apa tindakan yang akan diberikan, dan kepada siapa. Makanya saya tanya judul. Misalkan, meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas 4 SD bla 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 dengan menerapkan model problem based learning. Itu sudah nampak itu. Nah, jadi variabel X-nya problem based learning, yang kita berikan variabel Y-nya hasil belajar. Tengok lagi lah bagaimana cara membuat pendahuluan itu. Kemudian di kajian teori apa saja. Nih, kajian teori yang lengkap tadi Bu Ratna ya. Harus selain teori-teori ada penelitian relevan, ada kerangka berpikir, serta ada hipotesis tindakan. Cuman yang siklus dalam tahapan setiap siklus dalam PTK itu belum ada yang memuaskan jawabannya lagi. Perencanaan, pelaksanaan itu dilakukan berbarengan dengan observasi. 3, yang keempat, refleksi. Ya. Refleksi.
Nah, jadi itu harus ada dalam setiap siklus yang kita lakukan. Untuk praktek mengajarnya, ya gimana menurut Bapak Ibu tadi? Yang PBL tidak ada diterapkan langkah PBL itu, apa masalah yang akan dipecahkan itu tidak ada disebutkan. Nah, kemudian untuk melatih keterampilan 4C-nya di bagian mana tadi. Tapi pembelajaran berdiferensiasinya sudah mulai nampak tadi ya. Ada yang menggunakan media, misalnya harusnya media saja. Anak yang suka audiovisual, kita kasih media. Anak yang tidak suka, dia sukanya membaca, kita kasih dia bahan baca. Ya. Mungkin itu penguatan saya, Bapak Ibu, karena ujian ini bukan sekedar saya uji lalu saya beri nilai, tapi harus ada juga feedback itu ya Bapak Ibu ya, refleksi terhadap apa yang segini baru loh pemahaman saya ternyata tentang modul ajar. Begini baru pemahaman saya tentang PPK atau modul proyeknya. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita. Mana yang harus kita tingkatkan, mana yang sudah bagus pada diri. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, saya tunggu nanti rekaman. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, disilahkan Bapak Ibu, atau ada yang mau dikonfirmasi ke saya, disilahkan. Ada, Bu. Oke, Bu Afrianti, silahkan Bu. Iya, Bu. Rekamannya mengaji itu, Bu. Terserah ayat berapa, surat berapa. Surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. At-Taubah 1 sampai 3. Iya, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Aman? Udah capek juga kayaknya nih, Bu Ratna udah capek sepertinya nih. Dari pagi ya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian ya ujian komprehensif kita. Mungkin singkat kita bertatap bertatap mayanya via Zoom hanya dalam kegiatan kompre. Mudah-mudahan ada lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi sekali lagi ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu untuk sudah mengikuti ujian kompre ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah belajar, sudah mempersiapkan diri. Mungkin kadang-kadang persiapan kita itu yang kurang matang ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi masih ada kesempatan. Grogi Bu, hilang kembali Bu. Grogi, padahal kamera saya waktu Bapak Ibu praktek mengajar, saya sengaja off supaya enggak terlihat gitu ya, supaya enggak. Padahal sudah banyak menghafal Bu, hilang lagi Bu. Ya, padahal itu sudah tugas, sudah makanan Bapak Ibu sehari-hari kan. Di kelas entahlah itu ya, kerennya ngajar ya. Nah, tapi kadang karena konteksnya dinilai, kadang kita memang ada grogi. Ya. Kemudian pesan saya kepada Bapak Ibu, terus belajar, sempatkan membaca modul, perbaiki lagi tugas-tugasnya, literasi kita, mari sama-sama kita tingkatkan. Kemudian jaga juga kesehatan Bapak Ibu ya. Waktu masih panjang lagi nih, ada PPL, ada UKIN, ada UP nanti ya, terlebih di UP itu ya Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan, mari kita manajemen waktu dengan baik, karena tugas kita bukan hanya PPG ya, mengajar di rumah, tugas di sekolah, dan juga tugas PPG kita. Nah, selain waktu juga perasaan menurut saya harus di manajemen. Ada yang harus kita off-kan dulu sehingga kita fokus bisa mengerjakan tugas. Oke, baik Bapak Ibu ya, tetap sehat semuanya, dan yang penting itu tetap bahagia. Ya, kita lewati proses sebaik mungkin, kita nikmati. Yang namanya jalan itu pasti tidak mulus aja ya. Ada naik turunnya, ada lika-liku. Nah, di situ nanti kita Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf jika selama ujian kompre ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada ucapan saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Ya. Maaf ya Bu. Kami mau minta maaf Bu. Sama-sama Ibu. Kita tutup dengan bacakan. Banyak lupa-lupa ya Bu. Iya, harapannya
ekspektasi saya Bu, hari ketiga ini ingatnya. bagus-bagus itu jawabannya karena waktu belajarnya lebih lama dibandingkan yang ujian hari pertama dan hari kedua, gitu ya. Nah, soalnya itu aja sama karena rubrik penilaiannya sama. Bapak Ibu bisa tanya loh ke temannya sebelumnya apa yang ditanya Bu Uja gitu kan. Nah, karena item rubrik penilaiannya itu juga. Walaupun tidak 100% persis sama ya. Oke, baik Ya, Bapak Bu. Ibu ya. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.